Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya Tajudin. Di video kali ini kita akan melanjutkan sesi tutorial React Native yang dimana kita akan membuat rent apps ya atau sewa rumah gitu ya berbasis aplikasi Android. Di video kali ini kita akan melanjutkan sesi part pertama yang dimana kita sudah menginstal aplikasi React Native Expo, lalu kita sudah menginstal React Navigation, lalu kita sudah menginstal yang namanya atau memasukkan carousel gitu ya, dan juga modal gitu. Nah, kita akan melanjutkan sesi tutorial tersebut yang dimana kita akan membuat halaman searching seperti ini ya. Saya akan jelaskan ya seperti ini. Ini ada dua halaman ya. Yang dimana ini ada halaman produk wooden, modern house, dan juga black modern house gitu ya. Ketika kita akan cari misalnya Bandung ya, ini seharusnya ada ini, tapi kenapa nggak kelihatan tadi di bawahnya ya. Ini akan muncul Bandung, lalu misalkan saya akan hapus, nah ini misalnya wooden ya, ini akan masuk ke wooden, misalnya black, kita akan masuk ke atau mencari produk dari Black Modern House ini. Habis itu kita klik, ini akan masuk ke produk detail ya. Lalu kemudian ini kita akan membuat halaman favorit gitu ya. Ini ada 3 juga. Dan juga kita akan membuat halaman cart ya. Atau setelah ini user bisa booking survei untuk melihat keadaan rumahnya. Biasanya kan kita ingin nyewa rumah nih, kita harus tahu bentuk rumahnya itu seperti apa gitu ya. Nah itu bisa survei booking online ya, untuk janjian dengan pemilik rumah mau jam berapa di tanggal berapa gitu ya. Nanti pemilik rumah akan tahu orang yang ingin survei ke rumahnya itu di tanggal dan juga jam berapa gitu. Nah itu di video berbeda ya gitu ya, karena ini juga lumayan panjang durasinya. Semoga kamu paham ya. Kalau misalnya nggak paham boleh di kolom komentar, insya Allah akan saya jawab satu persatu gitu ya. Oke, segitu dulu informasi yang saya kasih ya, dan selanjutnya kita akan masuk ke tutorial ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share ke teman-teman kamu biar kita belajar bareng-bareng. Dan jangan lupa untuk follow Instagram saya di @mtajudin_i. Dan ya, kita langsung aja masuk ke tutorialnya. Oke, hal yang pertama kita lakukan adalah ini kan scrollingnya itu nggak bisa di scroll ya. Nah ini yang kamu boleh balik ke halaman home screen. Lalu di carouselnya itu di inactive slide shift-nya itu kamu hapus di bagian in-nya. Lalu kamu save dan coba kita reload ya. Oke, kemudian kita coba jajal. Oke ya, sudah berhasil ya untuk slide-nya. Oke, berikutnya kita akan slicing untuk menu searching-nya. Dan sekarang juga kita akan masih menggunakan dummy data. Lalu berikutnya kita akan close dulu semuanya. Dan kita akan masuk ke bagian search. Oke, di bagian sini kita akan masukkan save area view biar tidak muncul error ya. Ini kita hapus dulu. Kemudian saya membutuhkan view, lalu view lagi, kemudian view lagi, gitu ya. Lalu saya juga membentukkan view kembali. Ya, jadi ada 1, 2, 3, dan 4 ya.
Kemudian saya membutuhkan icon. Kita kembali ke bagian icon ini ya. Kita searching outline atau kita bisa copy di bagian codingan home screen. Di bagian oke, ini ya touchable opacity-nya. Kita boleh kopikan saja. Lalu di sini berarti di view. Oh ya, kita copy aja dulu ya. Lalu view ini kita hapus. Yang ke arah search-nya karena kita udah nggak gunakan. Tetapi kita akan menggunakan button search-nya, style-nya. Kita cut aja, lalu kita pindahkan ke bagian atas view ini. Lalu touchable opacity-nya kita hapus. Kemudian di bagian search house ini kita kopikan aja di bagian ininya. Lalu kita masukkan text input ya dari React Native. Kemudian placeholder-nya search house ya. Lalu kita tambahkan styling di sini. Ini kita hapus ya karena ini text input ya. Lalu kita tutup. Oke. Kemudian di bagian stylingnya kita kopikan aja ini button search, area button ini ya sampai font button ya. Oh iya, sampai filter ya. Button search sampai filter ya. Kita kopikan lalu kita paste di bagian sini. Kita coba dulu lihat. Oh iya, kita lupa untuk import iconnya. Kita import dulu, lalu kita hapus aja yang nggak dipakai. Kemudian kita lihat hasilnya. Oke ya, sudah bisa ya. Oh. Kemudian sebentar ya. Kemudian di bagian button search-nya ini sepertinya saya akan mendapatkan margin ini ya. Sebentar. Saya akan menambahkan margin top ya. Oke, di button search ini kita ubah margin top-nya itu 60 ya. Kemudian margin bottom-nya kita kasih 30. Oke, sudah sesuai. Kemudian kita scroll kembali. Kita masuk ke sini ya. Berarti view di luar dari button search ini. Kita masukkan view kembali. Lalu kita butuh yang namanya flat list. Jangan lupa diimport. Ya. Lalu saya butuhkan data. Datanya ini kita ambil dari footer ya. Kemudian kita akan render item. Nah, di sini buka kurung awal, buka kurung biasa ya. Lalu kurung awal lagi, kita masukkan item dan juga index. Lalu di bagian setelah kurung biasa, kita tambahkan dan juga ini ya, filter data ya. Lalu kita masukkan itemnya. Oke, seperti ini. Lalu di luar dari render item, kita kasih vertikal. Ada ke bawah ya, nggak mungkin ke horizontal ya. Oke, di sini kita akan membuat fitur searching-nya.
fitur searching-nya kita bisa memanggil atau mengambil dari MyCard ini, tetapi kita akan membuat dari awal aja dulu ya. Saya akan membutuhkan navigation karena di sini nanti bakal manggil ke halaman produk ya. Lalu kita kasih di sini, kita tambahkan cons, lalu user input. Jadi ketika user memasukkan input itu akan di set gitu ya. Kita akan menggunakan use that ya. Oke. Kemudian cons. Lalu kita akan memfilter data yang dimasukkan oleh user ya. Kita masukkan item, maaf. Lalu ini ya. Nah, di sini jika input kosong, if input itu kosong, lalu kita akan return view yang sama seperti di MyCard gitu ya. Tapi kita akan coba kita copy aja ya. Dari sini kita copy sampai sini. Lalu kita pastekan di bagian sini ya. Oke, dan di key index ini kita ganti view-nya dengan touchable opacity. Jangan lupa di-import juga. Nah, di sini kita akan masukkan active opacity-nya, lalu on pass ini ke navigate product ya. Lalu kita masukkan styling juga ya. Langsung aja di sini, align items, center, lalu margin bottom-nya kita kasih 30 ya. Lalu di sini ada styling juga ya. Styling yang ada di MyCard, kita copy aja semuanya. Kita taruh di bagian paling bawah. Oke. Lalu berikutnya kita akan memasukkan ketika data itu ada gitu ya. Jika user mencari data atau mencoba mencari data ya. Nah, baru kita masukkan item name to lower case ya. Include user inputnya. Lalu kita return. Nah, returnnya ini kita samakan dengan yang ada di sini ya. Kita kopikan aja semuanya. Lalu kita pastekan di bagian sini. Lalu kita coba lihat hasilnya ya. Kita coba save, simpan. Oke. Di sini usted tidak terbaca. Oh, seharusnya ini ya. Usted from the. Oke. Perasaan saya sudah diimport tadi ya.
Oke, ini ya, property item doesn't exist. Oke. Oke, ternyata kenapa ininya tidak terbaca itemnya, karena kita lupa memasukkan di bagian text inputnya ini, kita tambahkan on change. Jadi ketika ini diubah, kita masukkan teks, lalu set user input. Oke, kita coba apakah berhasil. Oke, tetap error ya. Oke, ternyata ini seharusnya kita masih masukkan ke bagian dalamnya ini ya, cons filter data. Makanya tidak terbaca nih itemnya ya. Oke, saya coba indikan terlebih dahulu. Oke, lalu kita simpan. Karena ini kalau di luar nih, dia mencari lagi item itu apa gitu ya. Seharusnya itu di dalam cons filternya data gitu ya. Coba lagi, oke, image background ya. Kita import terlebih dahulu. Kemudian sudah semua. Font awesome belum. Dan kita coba kembali. Oke. Misalnya di sini ada black ya. Black ya. Ketika saya hapus kembali. Nah ini kembali ya. Misalnya ada black. Lalu saya cari wooden-nya. Nah ini sudah berhasil ya. Oh. Kemudian, oh ini fraud. Oh iya. Oke, ini karena ajan, saya akan skip dulu. Oke, fitur search itu sudah kita buat, dan selanjutnya kita akan membuat fitur yang namanya favorit ya. Kita boleh close dulu di bagian sini ya. Oh maaf, kita masih butuh ya. Lalu di bagian favorit, kamu boleh buka. Lalu di sini saya akan tambahkan save area view. Jangan lupa diimport. Lalu kemudian kita membutuhkan yang namanya view. Lalu di sini kita tambahkan styling aja langsung ya. Padding left itu 30, lalu margin topnya 60. Kemudian di sini kita perlu namanya flat list. Lalu kemudian kita akan merender data dari router. Lalu render item. Lalu di sini buka kurung biasa, kurung kurawal lagi item ya. Kemudian setelah kurung biasa, kita kasih tanda panah. Lalu kita masukkan view-nya di sini ya. View-nya kita ambil aja dari search tadi, kita kopikan aja. Lalu kamu boleh pastekan di bagian sini. Kemudian kita rapikan terlebih dahulu ya. Oke, sudah. Lalu untuk seperti stylingnya juga jangan lupa di copy juga ya. Importnya juga di copy. Kita copy dulu. Lalu kemudian stylingnya kita juga copy. Dari maps container sampai sini ya, favorit ya. Oke, kemudian kita kasih styling sedikit ya.
style, margin right, atau kita vertikalin aja kali ya. Kita buat vertikal aja, vertikal, lalu sound vertikal indikator, kita buat false. Kita simpan. Oh ya, image backgroundnya selalu paste. Image background jangan lupa di copy, di import maksudnya. Placeable opacity juga di import juga. Oke, kita coba lihat. Ya, sudah berhasil ya. Nah, baik. Oh, ini padding ininya ini. Coba. Oke. Ya, kita sudah berhasil untuk membuat favoritnya, halaman favorit. Ini simple aja sebenarnya. Nanti kita akan berubah ketika ada fitur bookingnya ya. Dan insya Allah juga akan saya tambahkan juga fitur loginnya. Kemudian kita akan masuk ke bagian menu card ya. Oke, berikutnya kita akan slashing bagian card screen ya. Kita bisa, kamu boleh buka di favorit screen ya. Lalu kamu boleh kopikan dari touchable opacity ini. Oh maaf, dari image background aja ya. Image background kamu boleh copy. Lalu kamu tambahkan di bagian sini. Baik. Kemudian di bagian sini kamu tambahkan langsung stylingnya. Margin top 60, margin bottomnya 30, margin horizontalnya 45 ya. Kemudian di sini kita akan hapus. Ini kita masukkan halaman home 2. Ya, jangan lupa diimport. Lalu image backgroundnya juga diimport. Lalu kemudian ya sudah ya. Lalu kita kembali ke favorit screen, kita kopikan ya di bagian ini ya, stylingnya. Lalu di sini kita tambahkan atau kita ubah modern house misalkan. Lalu di sini Bali Indonesia. Tadi ada update juga. Karena nanti ketika booking ini kita tidak akan manual, tetapi item seperti yang tadi gitu ya. Item dot name dan item dot body gitu atau bodinya. Kemudian kita simpan atau maaf, kita harus ini import iconnya. Oke, sudah. Lalu kemudian di sini kan kalau di bagian card ini biasanya ada detail dari produk yang di ini ya, yang mau di booking misalnya gitu ya. Nah, untuk sementara kita akan mengambil dari halaman produk gitu ya. Ini dari sini kita ambil. Sebentar ya, dari sini kita ambil sampai sebelum scroll view ya. Lalu kita tambahkan setelah view ini ya. Oke, jangan lupa untuk import seperti map view dan juga stylingnya. Kita kembali ke produk, kita lihat dari sini, dari font description sampai font button ya. Nih dari sini sampai font button ya. Font button sini. Button. Oh iya, maaf, sampai button action. Ya. Oke.
Baik. Ayo ini several. Kemudian kita lihat kembali map view-nya. Kita kopikan juga. Map view kita copy, lalu kita kembali lagi cek apakah harus ada yang kita tambahkan lagi. Jika tidak ada, kita boleh simpan. Oke, ternyata touchable opacity-nya kita harus import ya. Baik, kita copy lagi, kita paste dan kita simpan. Kemudian kita kembali ke cart. Oke, sudah berhasil kita tambahkan ya. Nah, di sini di bagian view-nya kita masukkan sama dengan yang di atas ya. Oke. Di sini itu ada perubahan berarti ya. Di bagian lorem ipsum-nya kita ubah, berarti kita ubah 300 ya. Oke ya. Jadi pas rata di sini. Baik, di sini kita sudah berhasil membuat halaman card screen ya, atau halaman card aja atau halaman booking untuk sementara waktu kita pakai seperti ini. Dan nantinya kita akan masuk ke tutorial berikutnya ya, yang dimana saya akan menambahkan fitur login dan juga fitur booking sewanya gitu ya, atau apa istilahnya, temu kedatangan lah. Misalnya ini saya sudah melihat ya, oh bagus nih misalnya. Nah, biasanya kan kita kan harus apa namanya, harus ke sana kan untuk melihat rumah yang akan kita sewa nantinya gitu. Nah, itu kita akan masukkan ke dalam booking apa sebutannya pengunjung lah ya. Intinya nanti ada tanggal, lalu jam berapa kedatangannya, atau ingin survei, booking survei ya. Mau tanggal berapa, lalu jam berapa surveinya, dan langsung masuk ke halaman booking gitu ya. Itu kita akan masuk ke video berikutnya. Dan untuk video kali ini cukup sampai di sini aja, biar nggak mumet banget ya. Takutnya kalau kepanjangan lagi, takutnya pusing gitu ya. Tapi kalau misalnya kamu tidak masalah dengan durasi yang panjang sampai 2 jam itu, boleh banget masukkan di kolom komentar ya. Setuju misalnya. Gak apa-apa walaupun panjang, yang penting tutorialnya dibikin misalnya ya. Atau kamu sukanya yang pendek-pendek, misalnya kita install dulu video React Navigation misalnya. Durasinya kan biasanya sampai 30 menit misalkan. Atau satu video slicing itu misalnya durasinya 10 menit, 15 menit misalkan. Yang penting ada partnya pendek-pendek biar fokus misalnya. Boleh juga ketik di kolom komentar biar nanti kalau paling banyak saya akan pilih gitu ya, yang paling banyak ya. Oke, mungkin segini dulu untuk tutorial kali ini. Kalau bermanfaat boleh di subscribe, like, comment, dan juga share ke teman-teman kamu biar kita belajar bareng-bareng. Dan kita akan masuk ke sesi tutorial part berikutnya, yaitu kita akan membuat sistem login menggunakan Google, akun Google ya, Google account, dan juga sistem bookingnya itu ya. Ya, mungkin segini dulu dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya.